Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih dan solihah, hari ini Ustazah ingin mengajak kalian semua untuk belajar ilmu pengetahuan alam tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan adalah untuk mencegah kepunahan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis-jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Namun, ternyata juga ada ratusan, bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan telah mengalami kepunahan. Adapun faktor-faktor kepunahan yaitu adalah faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam meliputi sulitnya beradaptasi dengan lingkungan, tingkat perkembangbiakan yang lambat, serta bencana alam. Sementara faktor manusia seperti penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, perusakan terumbu karang, eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan, dan pembuangan limbah dan sampah ke alam. Berikut ini adalah hewan yang tergolong langka. Yang pertama, burung cendrawasih. Burung ini hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Karena keindahannya itu, ia banyak diburu dan menjadi langka. Selanjutnya, ada badak bercula satu. Badak ini hidup di ujung kulon, Banten. Populasinya semakin menurun karena banyaknya perburuan liar. Culanya diambil untuk dijadikan bahan obat. Yang selanjutnya ada orang utan. Berkurangnya jumlah orang utan disebabkan oleh perburuan liar, kerusakan habitat akibat pembukaan lahan permukiman dan perkebunan. Selanjutnya ada komodo. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia, biasa disebut dengan kadal raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo. Menurunnya populasi komodo disebabkan oleh perburuan liar dan perubahan lingkungan dan berkurangnya sumber makanan. Selanjutnya ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Menurunnya populasi harimau Sumatera disebabkan oleh perburuan liar, karena meningkatnya permintaan kulit harimau untuk berbagai keperluan seperti membuat tas, sepatu, atau bahan pakaian. Selanjutnya ada penyu hijau. Hewan ini dapat ditemukan di Pantai Pangumbahan dan Suaka Margasatwa Cikepu, Sukabumi, Jawa Barat. Menurunnya populasi penyu hijau disebabkan oleh pantai-pantai rusak dan perburuan liar. Berikut ini adalah tumbuhan yang tergolong langka. Yang pertama, Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah. Selanjutnya ada bunga bangkai. Tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Tempat hidupnya di Sumatera. Mengeluarkan bau busuk. Hampir punah karena habitat alaminya banyak mengalami alih fungsi. Masyarakat yang merasa terganggu dengan bau busuk bunga ini lalu memotong bunga dan daunnya. Yang ketiga, ada kantong semar. Hidup di daerah yang kekurangan nitrogen. Hampir punah karena banyak manusia mengambil secara langsung untuk diperjualbelikan. Yang keempat, ada cendana. Cendana mengeluarkan bau yang harum. Merupakan tanaman parasit atau memerlukan pohon inang untuk mendukung hidupnya. Oleh karena itu, pohon cendana sulit untuk dikembangbiakan. Yang kelima, ada gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi, dijuluki emas beraroma dari hutan. Banyak diburu karena harganya mahal sehingga terancam punah. Selanjutnya ada usaha pelestarian. Usaha pelestarian ada usaha pelestarian in situ dan pelestarian ex situ.
Pelestarian in situ merupakan pelestarian yang dilakukan di tempat asal hewan atau tumbuhan itu berada. Contoh, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sementara pelestarian ex situ, hewan yang akan dilestarikan dibawa ke tempat lain untuk dilestarikan. Contoh, kebun botani, taman safari, penangkaran, dan kebun binatang. Demikian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.